Iya. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan nama saya Akmal Arif dan ada teman saya Raffi Asmi dari kelas 1 KG 2 akan mereview jurnal fisika terapan yang telah kami buat. Nah, materi pada jurnal kali ini adalah penanggulangan getaran pada plat lantai beton bertang. Mungkin bisa dibacakan oleh Raffi identitas jurnal. Baik, untuk identitas jurnal sendiri itu ditulis oleh Cecep Bahroni. Jurnalnya sendiri memiliki 10 halaman dari jurnal permukiman yang diterbitkan pada tahun 2015. Ya, lanjut. Oke. Getaran pada sistem plat lantai gedung bertingkat dapat terjadi dikarenakan akibat eksitasi yang timbul dari kegiatan manusia yang bersifat ritmik seperti gerakan berlari, menari, dan aerobik. Getaran yang berlebihan pada sistem plat lantai gedung bertingkat umumnya tidak terkait dengan keamanan gedung, tetapi terkait dengan ketidaknyamanannya penghuninya. Makalah ini membahas metode reduksi getar pada sistem plat lantai beton bertulang melalui penambahan kekakuan pada balok induknya dengan menggunakan rangka baja hollow yang ditempelkan di kedua sisi badan balok induk tersebut. Sebagai studi kasus, metode ini diterapkan pada gedung yang berfungsi sebagai tempat ibadah, berlokasi di Indonesia bagian timur. Lantai 2 gedung ini mengalami getaran yang berlebihan ketika digunakan untuk kegiatan yang bersifat ritmik. Hasil analisis memperlihatkan bahwa penanggulangan getaran menggunakan rangka batang baja hollow yang ditempelkan di kedua sisi badan balok induk cukup efektif dalam mengubah frekuensi getar sistem lantai dari semula 3,6 Hz menjadi 8,62 Hz. Getaran lantai berlebihan menjadi masalah umum di kantor-kantor, apartemen, dan pusat perbelanjaan. Getaran pada sistem lantai tersebut tidak hanya membuat tidak nyaman pada penghuni gedung, tetapi lantai tersebut tidak dapat digunakan untuk menyimpan peralatan yang sensitif terhadap getaran. Faktor utama yang memberikan kontribusi terhadap masalah getaran ini diantaranya adalah yang pertama, penggunaan bahan bangunan mutu tinggi atau bahan komposit pada elemen-elemen struktur gedung seperti balok yang memungkinkan elemen-elemen struktur tersebut dirancang lebih kecil atau lebih tipis. Lalu yang kedua, penurunan frekuensi alami lantai karena bentang lantai yang terlalu panjang ditambah dengan semakin meningkatnya jumlah kegiatan manusia yang berirama seperti aerobik. Yang ketiga, berkurangnya damping komponen sistem plat lantai karena penggunaan partisi dan barang-barang furnitur yang lebih sedikit dan faktor lainnya. Di jurnal ini juga ada metode yang dipakai. Yang pertama, pengkajian dilakukan dengan metode analisis modal menggunakan program komputer SAP 2000. 11,1 Ashraf Habibullah 1995. Metode ini diterapkan sebagai studi kasus pada bangunan bertingkat yang berfungsi sebagai tempat ibadah di wilayah timur Indonesia. Tujuan studi. Studi ini bertujuan mengkaji suatu metode penanggulangan getar pada sistem plat lantai gedung bertingkat dengan cara menambah frekuensi getar pada balok induknya. Nah, kesimpulan dari review jurnal ini adalah tulisan ini mengenai penanganan getar pada sistem plat lantai. Bangunan gedung beton bertulang dengan menggunakan rangka batang baja hollow. Sebagai studi kasus, metode ini diterapkan pada gedung yang berfungsi sebagai tempat ibadah di wilayah Indonesia bagian timur. Berdasarkan hasil perhitungan analisis modal, frekuensi sistem lantai asli sebelum ditambah rangka baja adalah 3,6 Hz. Nilai frekuensi alam ini terlalu rendah dan menyebabkan plat lantai bergetar saat tereksitasi gerakan yang bersifat ritmik. Penanggulangan getaran menggunakan rangka batang baja hollow dengan dimensi penampang batang baja hollow 10 × 15 cm, tebal 0,4 mm ternyata cukup efektif dalam mengubah frekuensi getar sistem lantai dari semula 3,6 Hz menjadi 8,62 Hz. Dengan frekuensi alami sebesar ini, masalah getaran yang berlebihan pada sistem lantai pada dasarnya telah dapat tertanggulangi. Karena gerakan ritmik pada sistem plat lantai beton bertulang hanya akan memberikan eksitasi pada plat lantai sebesar 7 Hz. Untuk kelebihan dan kekurangan jurnal sendiri, kelebihannya itu jurnal menggunakan contoh kasus sehari-hari yang dapat dipahami dengan mudah. Lalu untuk kekurangannya, tidak terdapat pengertian dari lambang fisika yang digunakan agar memudahkan membaca untuk memahami. Oke, baik. Sekian presentasi review jurnal dari kelompok kami.
Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.